Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan membahas tentang sebuah doku-series original Netflix yang bernama Formula One Drive to Survive. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Formula One adalah salah satu ajang balap mobil paling bergengsi dunia saat ini. Formula One telah menjadi pertandingan balap yang telah hadir lama, yaitu musim pertamanya itu tahun 1950. Balapan ini menggunakan mobil khusus balap dengan satu kursi dan mesin bertenaga super cepat. Balapannya diselenggarakan di sirkuit ataupun di jalanan kota yang sudah didesain untuk menjadi sirkuit balap. Film-film Hollywood dari dulu sudah mengangkat banyak cerita-cerita F1 seperti Rush, kemudian salah satu film dokumenter balapan terbaik yaitu Senna, kemudian film Grand Prix, The Young Racer, dan masih banyak lagi. Jadi F1 sudah menjadi sebuah pop culture yang digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Banyak driver juga sekarang menjadi terkenal seperti Lewis Hamilton dan Daniel Ricciardo. Bahkan ada driver dari Indonesia yang pernah membalap di ajang F1 yaitu Rio Haryanto dengan timnya Manor Racing. Namun Rio hanya dapat bertahan sebanyak setengah musim dan harus keluar dari balap karena berbagai kendala. Saya sudah lama mengenal tentang F1, pernah menontonnya sekilas di televisi dan YouTube. Bahkan saat Rio Haryanto diberitakan akan membalap di ajang balapan bergengsi ini, saya kemudian melirik F1 kembali. Namun saya tidak benar-benar suka pada saat itu dan hanya menganggapnya sebagai sebuah balapan biasa saja. Saya hanya menonton karena ingin melihat aksi anak bangsa melakukan balapan di kancah internasional. Namun setelah Rio keluar, hype dari F1 kian meredup dalam hati saya sendiri dan di hati beberapa orang yang mungkin seperti saya juga motivasinya. Namun semua itu berubah setelah Netflix merilis sebuah doku-series yaitu F1 Drive to Survive. Pertamanya saya merasa ini cuma doku-series biasa yang memang banyak ada di Netflix. By the way, Netflix telah banyak membuat doku-series dari F1 hingga yang bergenre kriminal seperti doku-seriesnya Ted Bundy Tape yang cukup menarik menurut saya karena memperlihatkan kepada kita tentang asal-usul cerita, bahkan suara interview antara wartawan dan polisi dengan salah satu pembunuh berdarah dingin di Amerika Serikat yaitu Ted Bundy. Intinya Netflix sudah membuat banyak dokumenter dan tidak semuanya bagus menurut saya, tapi tidak dengan yang satu ini. Oke, back to the main topic. Saya akan menceritakan dari awal mengapa saya menonton doku-series ini dan menjadi cinta akan F1. Waktu itu saya sedang mencari serial-serial Netflix yang sepertinya bagus karena saya merasa bosan dengan TV series yang makin banyak namun kualitasnya B aja. Saya mencari-cari dan kemudian saya berhenti saat melihat sebuah series bernama Formula One Drive to Survive. And I'm wondering, serial tentang F1 emang bagus? Kemudian saya iseng buka YouTube dan melihat dulu trailernya dan berpikir, lumayan. Saya juga butuh refreshing sedikit karena menonton banyak serial TV dengan kategori migraine. Itu adalah kategori yang saya berikan kepada serial TV ataupun film yang membuat saya harus berpikir dulu dengan keras supaya bisa mencerna ceritanya dengan baik. Saya downloadlah episode pertama dan mencoba untuk menonton. Kalau tidak salah, di episode pertama menceritakan tentang Daniel Ricciardo saat dia bersama timnya yaitu Red Bull dan rekan satu timnya yaitu Max Verstappen. Di menit-menit awal saya belum melihat mengapa saya harus lanjut ke episode kedua dari serial ini, namun detik demi detik telah berlalu, saya lambat laun dapat larut dalam ceritanya yang begitu seru dan penuh drama. Saya kemudian melanjutkan ke episode kedua dan ketiga. Di setiap episode kita dapat melihat bagaimana seorang pembalap harus dapat menghadapi tekanan dari banyak sisi, baik dari sisi pembalap lain, tim, penggemar, bahkan dari dalam diri driver sendiri. Sungguh sangat besar tekanan itu. Banyak juga isu-isu lain seperti kasus yang menimpa bos dari tim Force India Racing Point, kemudian bagaimana lucu dan periangnya Daniel Ricciardo, salah satu driver yang menjadi highlight di doku-series ini. Saya bahkan tidak merasa kalau ini sudah episode terakhir dan saya masih ingin menonton kelanjutan perjalanan dari para driver ini. Dalam doku ini juga menghadirkan banyak hal-hal menarik seperti crash ataupun insiden yang terjadi saat balapan berjalan. Saya tahu ada banyak orang yang nonton balapan hanya untuk menonton tabrakan atau crash yang terjadi. Lalu bagaimana para kru di pit melakukan tugasnya, mengganti ban, memonitor driver,
dan masih banyak lagi. Kita juga bisa lebih dekat dengan para driver yang membalap di F1 karena ada beberapa momen di mana mereka berbicara ke depan kamera dan berkomentar atau mengekspresikan perasaan mereka terhadap banyaknya permasalahan, drama, serta insiden yang terjadi saat balapan berlangsung. Hal ini menjadi salah satu nilai jual dan juga kekuatan dari docuseries ini, yaitu dapat lebih dekat dengan para drivernya. Hal-hal random dari para driver satu balapan belum mulai dan balapan selesai, banyaknya drama dan insiden yang terjadi, semua hal itu membuat F1 dan docuseries ini tidak sebiasa yang saya kira dari awal, melainkan memiliki banyak sekali warna-warna yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan semua itu membuat docuseries ini dan terutama ajang balap F1 menjadi istimewa. Bahkan setelah saya menonton docuseries ini membuat saya cinta kepada balapan ini. Saya juga menjadi salah satu fans Daniel Ricciardo. Season kedua dari F1 Drive to Survive setelah dirilis oleh Netflix dan sudah tayang per 28 Februari 2020. Jadi buat yang ingin melanjutkan petualangan para driver dan balapan F1 wajib untuk menonton season keduanya. Itulah sedikit cerita saya mengenai docuseries F1 Drive to Survive dan mengapa saya dapat menyukai docuseries dan balapan ini. Jangan lupa follow IG saya di Alphard Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami, and see you later.